Oke, pahlawan nasional Indonesia yang pernah masuk penjara berikutnya adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta, beliau adalah wakil presiden pertama Indonesia. Beliau juga sebagai bapak proklamator, beliau sebagai aktivis politik, beliau sebagai pelopor koperasi. Nah, beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tahun 1902. Beliau pernah ditangkap oleh Belanda karena dianggap menentang imperialisme dan kolonialisme Belanda pada waktu itu. Pada saat beliau masih aktif di Perhimpunan Indonesia. Namun ketika ditangkap, beliau membacakan pidato pembelaan diri yang dikenal dengan Indonesia Free. Nah, itu judul pidatonya. Akhirnya beliau bebas. Lalu beliau kembali ke Indonesia bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia. Nah, beliau juga ditangkap karena aksi protesnya pada waktu itu, memprotes Soekarno diasingkan ke ND Flores. Nah, lalu beliau diasingkan karena saking banyaknya aktivitas beliau yang menentang penjajahan pada waktu itu. Beliau diasingkan ke Papua selama 8 tahun. Nah, selama 8 tahun beliau aktif menulis di berbagai media massa pada waktu itu, seperti koran. Nah, di sana lalu Belanda kalah dengan Jepang. Bung Karno bersama Bung Hatta, bersama Subarjo, Sukarni, dan Sayuti Malik kalau nggak salah. Beliau mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, menyusun teks proklamasi di rumah Admiral Maeda. Besoknya dibacakan proklamasi tersebut. Besoknya lagi beliau dipilih sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia, dan Soekarno sebagai presiden Republik Indonesia. Nah, mendengar hal tersebut, Belanda kembali ingin menjajah ke Indonesia, kemudian dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, Bung Hatta meminta temannya di internasional, ada Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi, dua tokoh terkenal sekali di India ini, untuk melayangkan protes terhadap PBB mengenai keinginan Belanda untuk menjajah Indonesia kembali. Nah, akhirnya ada dua kali perundingan, yaitu perundingan Linggarjati dan Reville. Nah, dua perundingan tersebut akhirnya gagal karena kecurangan Belanda. Nah, kemudian akhirnya Indonesia merdeka. Ada G30S PKI 65. Selanjutnya beliau meninggal pada tahun 1980. Beliau dikaruniai 3 orang anak. Nah, itulah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang pernah masuk penjara karena menentang penjajahan, menentang imperialisme, menentang kolonialisme. Beliau adalah Muhammad Hatta, salah satunya. Beliau sangat terkenal, bapak proklamator kita. Pahlawan-pahlawan nasional selanjutnya, ini yang terakhir yang akan saya sebutkan dari sekian banyak pahlawan yang pernah masuk penjara. Insinyur Soekarno, beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau adalah bapak proklamator kita. Beliau akrab dipanggil dengan sebutan Bung Karno. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1901. Nah, ayah beliau bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo, sedangkan ibunda beliau bernama Ide Ayu Nyoman Rai dari Singaraja, dari Buleleng, Bali. Nah, pada masa kecilnya, Soekarno kecil menghabiskan banyak waktunya bersama kakeknya di Tulung Agung. Rasa nasionalisme Bung Karno tumbuh ketika beliau bersekolah di Surabaya. Pada saat itu, beliau sering bertemu dengan tokoh-tokoh Syarikat Islam pada masa itu. Lalu organisasi pertama yang beliau ikuti adalah pada saat itu di organisasi Trikoro Darmo. Nah, Trikoro Darmo ini kemudian dirubah namanya menjadi Young Java.
Yong artinya pemuda, Java artinya Jawa, pemuda Jawa. Nah, lalu beliau mendirikan organisasi PNI. Nah, PNI yang sebelumnya ini berubah nama dari Algemene Studi Club. Itu awal nama organisasinya, kemudian berubah menjadi Partai Nasional Indonesia atau PNI. Lalu karena aktivitas beliau di PNI yang dianggap bisa membahayakan penjajah kolonial Belanda pada waktu itu, maka beliau ditangkap. Beliau dipenjara pada tahun 1929 di penjara Bancui. Kemudian beliau dipindahkan ke penjara Sukamiskin 1 tahun setelahnya. 1 tahunnya lagi beliau bebas. 1 tahunnya lagi beliau bergabung di Partindo. Partindo ini adalah partai pecahan PNI. Nah, lalu kemudian beliau ditangkap lagi pada tahun 1933. Setahunnya lagi ditangkap lagi, diasingkan di Flores, jauh di Flores, Ende Flores. Nah, karena saking jauhnya pada masa itu tokoh-tokoh nasional Indonesia hampir melupakan keberadaan beliau pada waktu itu, hampir dilupakan. Nah, pada tahun 1938, 5 tahunnya lagi setelah di Flores, beliau dipindahkan ke Bengkulu sampai tahun 1942. 4 tahun jadinya, 4 tahun, 5 tahun di Ende Flores, lalu 4 tahun di Bengkulu. Kemudian 1942 bebas. Pada saat itu Jepang pertama kali menduduki tanah air Indonesia. Jepang menduduki Indonesia, Belanda pergi, beliau bebas. Nah, kemudian beliau bebas selama kekosongan kekuasaan di Indonesia pada waktu itu. Ini kan Belanda pertama menjajah, kemudian Belanda kalah, Jepang datang. Kemudian selama 2,5 tahun penjajahan Jepang pada waktu itu, terjadilah kekosongan kekuasaan karena Jepang menyerah terhadap sekutunya belum datang, tapi Jepangnya sudah menyerah pada saat itu, kalau tidak salah peristiwa bom Hiroshima dan Nagasaki. Nah, itu Jepang menyerah, kemudian oleh pemuda pembela tanah air pada waktu itu, Bung Karno didesak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, tetapi beliau baru memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besoknya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, peristiwa penculikan beliau pada tanggal 16 Agustus tersebut dikenal dengan nama peristiwa Rengas Dengklok. Tanggal 16 Agustus, sehari sebelum proklamasi kemerdekaan. Lalu setelah Indonesia merdeka, Belanda kembali lagi ke Indonesia, ingin menjajah karena tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, oleh Muhammad Hatta dan Soekarno pada waktu itu, beliau meminta temannya dari Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi pada waktu itu untuk melayangkan protes terhadap PBB supaya PBB menengahi konflik tersebut. Waktu itu India dan Australia akhirnya terjadilah perundingan Linggarjati dan Reville pada waktu itu. Nah, namun Belanda lagi-lagi melakukan kecurangan. Nah, setelah itu PBB menengahi, lalu terjadilah kesepakatan waktu itu Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Nah, kemudian didesak lagi oleh warga Indonesia, oleh rakyat Indonesia pada waktu itu. Jadi Republik Indonesia Serikat berubah lagi namanya menjadi Republik Indonesia. Setelah itu terjadi G30 SPKI.
Soekarno disuruh membubarkan PKI, tapi beliau tidak mau karena dianggap bertentangan dengan pandangan Nasakom pada waktu itu, nasionalis agama komunis. Nah, oleh sebab itu, karena menolak tuntutan Tritura waktu itu, tuntutan rakyat, 3 tuntutan rakyat, pada salah satunya adalah membubarkan PKI. Soekarno menolak, akhirnya posisi Presiden Soekarno waktu itu lemah di dalam perpolitikan. Nah, 5 bulan kemudian lahirlah surat perintah 11 Maret yang sebelumnya pada waktu itu Soekarno meminta MPRS untuk membacakan pertanggungjawaban dari peristiwa G30 PKI, tetapi ditolak. 5 bulan kemudian lahirlah Super Semar sampai saat ini pun masih kontroversial. Nah, oke. Soeharto atau membubarkan PKI, MPR waktu itu mengeluarkan 2 tab sekaligus. Yang jelas mengukuhkan Super Semar. Yang kedua menyatakan bahwa Soeharto bisa kapan saja menjadi presiden apabila presiden yang terdahulu berhalangan. Oke, selanjutnya pada 20 Februari 1967 Presiden Soekarno menandatangani penyerahan jabatan di Istana Merdeka. Selanjutnya 21 Juni 1970 Bung Karno meninggal di RSPAD Darat Subroto, Jakarta, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Jakarta. Nah, beliau dimakamkan di Blitar. Jadi itu dia 5 pahlawan nasional yang pernah masuk penjara. Mungkin ada lebih daripada 5 pahlawan yang masuk penjara, tetapi yang saya sebutkan di sini hanya 5 saja. Nah, semoga video ini bisa menginspirasi kita semua, khususnya di bulan kemerdekaan ini, kembali mengenang bagaimana mereka berjuang demi sebuah kemerdekaan, bahkan rela mengorbankan jiwa, raga, dan nyawanya pun dikorbankan untuk sebuah kemerdekaan. Apapun yang kita nikmati sekarang ini itu tidak lepas dari jasa pahlawan kita, seperti yang Bung Karno bilang, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Mereka yang dipenjara karena memperjuangkan kepentingan orang banyak seringkali ditulis dalam sejarah sebagai pahlawan. Kalian melihat ada gambar JRX SID di video saya ini, itu adalah bentuk sikap simpati saya terhadap JRX yang saat ini mengalami musibah. Semoga orang-orang yang semangat dalam berjuang, memperjuangkan kepentingan orang banyak, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan restu oleh semesta. Merdeka!